Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 6, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar kembali ya. Kembali lagi bersama Pak Fadil di sini. Kita akan kembali belajar untuk di pembelajaran tema 7 subtema 1 dengan fokus materinya di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yuk kita cari tahu materinya berikut ini. Apakah kalian masih ingat ASEAN? Pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Narkisco Ramos dari Filipina, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Kelima wakil negara ini kemudian menandatangani hasil kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas wilayah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kelima adalah memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Untuk mewujudkan salah satu tujuan berdirinya ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi, maka dibentuklah beberapa kerjasama di bidang ekonomi. Beberapa contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka pusat promosi ASEAN. Pembukaan promosi ini dilakukan di Jepang. Sektor yang dipromosikan perdagangan, pariwisata, dan investasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan investasi di negara-negara ASEAN. Kerjasama yang kedua adalah menyediakan cadangan pangan. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk keuntungan secara ekonomi, tetapi juga untuk mengantisipasi saat negara lain mengalami krisis pangan. Selain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga berperan sebagai penyedia cadangan pangan. Selanjutnya, kerjasama ekonomi dalam perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation. Proyek industri ini meliputi beberapa pusat industri seperti ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. ASEAN Vaccine Project, produsen vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project, produsen abu soda di Thailand. Sedangkan untuk sektor perdagangan, dibentuklah AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, kerjasama untuk sektor produksi lokal untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar internasional. Kemudian membentuk MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang berkaitan dengan kebebasan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan daya saing dan investasi pembangunan infrastruktur. Kemudian juga membentuk Koperasi ASEAN, ASEAN Cooperative Organization. Organisasi ini merupakan organisasi di bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara ASEAN. Kerjasama berikutnya yaitu menjalin kerjasama di sektor jasa. ASEAN membentuk Coordinating Committee on Service. Komite ini menyusun modalitas untuk mengelola sektor jasa meliputi angkutan udara dan laut, bisnis, kesehatan, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan logistik. Selanjutnya yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Hal ini berkaitan dengan Indonesia mendukung terbentuknya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, karena dengan adanya MEA, kegiatan perekonomian di Asia Tenggara semakin berkembang. Lihat teman-teman untuk materi kita kali ini, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.